Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku semua. Kemarin kan aku selalu bikin konten tentang perumahan ya teman-teman. Nah sekarang aku bikin kontennya tentang aktivitas aku sehari-hari. Kerjanya apa sih? Kok bisa nabung dan bisa DP dan KPR rumah? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Sebenarnya aku dan suami kerja apa sih? Di sini aku dan suami tidak bekerja, tapi kita bisa dibilang pengangguran ya teman-teman. Aktivitas kita tidak ada batas waktu, kapanpun kita mau buka sebebas kita aja. Aku juga mau cerita ke kalian nih, aku dan suami pernah dihina, difitnah, dan dikucilkan. Dulu omongan orang-orang, aku cuman orang ngontrak lah, suami aku cuma kerjanya ojol, gak ada tabungannya, dan kita ini orang kere lah. Tapi itu semua tidak membuat aku dan suami berkecil hati, justru membuat pola pikir dan hati aku untuk bersemangat. Mau kerja apa lagi kita, sedangkan cari kerja sekarang ada batasan umur, lalu harus lulusan sekolah tinggi, jadi agak sulit ya teman-teman. Dengan begitu, aku dan suami memutuskan untuk buka usaha kecil-kecilan. Tapi di awal bingung teman-teman. Modal tidak ada, tidak percaya diri mau usaha apa, sedangkan modalnya aja nggak ada kan. Tahu sendiri kalau orang buka usaha harus pakai modal besar. Nah, di situ aku berpikir keras. Alhamdulillah, suamiku dengan bekerja sebagai ojol mendapatkan modal mengumpulkan sedikit-sedikit untuk modal usaha kecil-kecilan. Jadi, aku memutuskan buka usaha di teras kontrakan aku. Karena misalkan buka usaha atau sewa ruko di luar, itu kan mahal ya teman-teman. Di situ aku awal buka jualan makanan yaitu sate dan sop. Hanya memakai meja buntut bekas orang, di situ nggak sama sekali mengecilkan hati kita berdua. Dengan berjalannya waktu, pernah HP yang kita gunakan untuk berjualan online ternyata dicuri orang. Yang nyuri itu pelanggan kita sendiri. Dengan kita bersabar dan ikhlas, berjalannya waktu alhamdulillah aku bisa beli panggangan sate yang layak. Terus kipas angin untuk bakar satenya, lalu bisa beli etalase atau gerobak yang layak untuk jualan makanan, dan barang-barang yang lain juga. Awalnya aku hanya punya satu akun atas nama suami aku. Timbullah ide untuk membuat satu akun lagi, yaitu akun aku sendiri. Jadi punya dua akun ya teman-teman. Ini yang akun suami aku bintangnya 5, dan untuk akun aku sendiri bintangnya 4,8. Alhamdulillah dua-duanya akunnya berjalan. Setelah nambah akun, alhamdulillah pelanggan semakin bertambah. Buka usaha sendiri meski kecil seenggaknya punya sendiri, tapi tidak semudah yang kita lihat ya teman-teman. Soalnya punya usaha sendiri harus kuat mental. Kalau sepi nggak boleh ngeluh. Intinya konsisten. Semangat buat kalian semua. Enaknya kalau kita punya usaha sendiri itu, kapan kita mau libur atau ada urusan mendadak, kita udah tinggal berangkat aja. Nggak perlu pakai izin ya teman-teman, karena semua apa-apa kita yang atur. Kalau usaha sendiri ini jangan mikirin untung rugi. Yang penting dikenal dulu usahanya sama banyak orang. Menjaga nama usaha, tingkatkan kualitas usaha, harus berani ambil resiko deh. Alhamdulillah namanya juga proses, step by step, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Yang jelas kita tahu apa yang sedang kita tuju dan kemana kita akan maju. Buat teman-teman yang memiliki pekerjaan itu kontrak ataupun tetap, sayangi pekerjaan kalian ya. Walaupun tidak membuat kalian kaya, setidaknya bisa membuat kalian hidup. Dan buat teman-teman yang tidak bekerja ataupun pengangguran, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat dan merubah pola pikir. Membuat keinginan mau kerja atau buka usaha kecil-kecilan kayak aku, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Tuhan itu kan gak pernah tidur teman-teman. Nah, kemarin kan ada yang komen minta di-spill cara menabung untuk KPR rumah. Awal mulanya, dari sinilah aku dan suami buka usaha kecil-kecilan. Ada sisa dari modal belanja sehari-hari, aku sisipkan sedikit demi sedikit selama 1 tahun. Kita juga harus pintar mengatur keuangan, berapa pendapat uang masuk dan berapa untuk pengeluarannya. Itu kita sendiri kan yang atur, yang jelas pengeluarannya harus berkurang dari pemasukannya. Dalam arti, lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Contohnya, kita ada pemasukan 100.000. Nah, di situ kita pengeluarannya kalau bisa maksimal 50.000. Nah, dari sisa 50.000 itu kita tabung. Ini tabungan mati ya teman-teman, nggak boleh diotak-atik. Misalnya kita ada pendapatan lebih dari 100.000 itu,
yaitu kalau bisa jangan dibikin foya-foya atau habis dalam hari itu juga. Kita harus tabung lagi di wadah yang lain. Dan bagaimana untuk pengeluaran yang tidak terduga? Kita di sini juga harus pintar-pintar mengatur ya teman-teman. Jangan membeli barang atau sesuatu yang kitanya tidak penting. Contoh, beli baju selagi masih ada baju yang layak dipakai, nggak usah beli-beli, pakai yang ada aja deh. Bukannya kita pelit atau tidak mampu membeli baju itu, tapi dengan kita tidak membeli baju itu, kita bisa membeli sesuatu yang lebih dari itu. Paham kan maksudnya aku, teman-teman? Dan kalau bisa makan itu seadanya. Contoh, misalkan kita beli makanan satu porsi itu 15.000. Kalau aku berdua sama suami jadi 30.000. Sekarang kalau 3 kali makan sehari 90.000. Nah, lebih baik daripada beli, mending masak sendiri ya teman-teman. Bukannya kita pelit, tapi kita menghemat biaya pengeluaran. Kalau misalkan kita masak, contoh, beli beras 2 liter 25.000. Terus beli lauk seadanya. Contoh seperti telur atau tahu tempe. Dan sayurnya kangkung atau bayam. Itu di total sekitar 50 ribuan. Itu bisa 3 kali makan. Masih sisa 40.000. Bisa kita tabung ya teman-teman. Bukannya kita pelit, sesekali kita boleh beli atau makan yang enak, tapi sesekali aja ya teman-teman, nggak setiap hari kok. Nah, di sini aku nahan buat beli-beli sesuatu yang enak-enak. Dengan begitu, hasil uang yang aku tabung selama ini terkumpul dan bisa buat DP rumah subsidi. Maklum ya teman-teman, kita kan bukan pewaris tapi perintis. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk memiliki rumah, jangan berkecil hati ya. Semoga dengan nonton video ini menjadi inspirasi dan motivasi bisa memiliki rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah komen dan subscribe beserta supportnya. Komen positif kalian menjadi inspirasi dan motivasi juga buat aku. Semoga teman-teman yang nonton diberikan perlindungan dan kesehatan ya. Tidak lupa juga, semoga diberikan kelancaran untuk rezekinya. Terima kasih, salam sehat selalu. Bye-bye.